Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alfania Nanda dari kelas 3 DD4, absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan proses mengenai energi target dalam bentuk kurva komposit. Soalnya adalah buatlah grafik atau gambar dari aliran panas seperti yang terlihat pada tabel 9.4 berikut. Nah, diketahui datanya itu sekian. Penyelesaiannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama membuat grafik aliran hot stream, yang kedua membuat grafik aliran cold stream, yang ketiga menggabungkan grafik aliran hot stream dan cold stream. Yang pertama yaitu membuat grafik aliran hot stream dengan cara menghitung H dengan rumus MCP dikalikan TT. Nah, HT di sini adalah titik bawah, yaitu ditemukan nilai HT sama dengan 6. Kemudian menghitung titik atas, yaitu HS sama dengan M dikalikan CP dikalikan TS. Didapatkan nilai HS yaitu 52,5. Nah, pada tabel diketahui bahwa delta H-nya bernilai negatif 46,5. Maka kita perlu membuktikan hal tersebut agar titiknya dapat dikatakan akurat. Nah, delta H sama dengan HS dikurangi HT, ditemukan delta H-nya adalah 46,5. Nah, kalau di tabel itu bernilai negatif 46,5. Apakah salah? Tidak. Nilai negatif di sini hanyalah berfungsi untuk menandakan bahwa aliran hot stream melepaskan kalor. Kemudian titik ini, titik HT, HS, titik bawah atas ini diplotkan grafik. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, pada suhu T40, HT hanya bernilai 6. Di sini 40 bernilai 6, maka ini adalah titik bawah. Kemudian untuk titik atasnya adalah 350, suhunya dengan hanya 52,5. Nilai 52,5. Nah, bagian titik atas berada di sini. Nah, titik atas ditarik garis ke bawah menuju titik bawah. Sehingga sudah ditemukan grafik aliran kedua. Nah, untuk grafik aliran keempat bagaimana? Nah, kita hanya perlu menggambarkan langsung, tidak perlu menghitung seperti grafik aliran kedua tadi. Langsung, yaitu pada tabel diketahui adalah suplainya 200, maka titik atasnya 200. Titik atas ini 200. Kemudian targetnya adalah 80, maka ditarik garis T80 ke garis H akhir grafik aliran kedua. Nah, dari titik 80 ini ke titik atas ini, nah, di sini ada delta H 30. Maka tinggal saja, tadi kan sudah diketemukan bahwa H dari T350 ini 52,5. Ditambahkan saja 30 sehingga ditemukan pada H 82,5. Sini langsung tarik garis menuju ke titik bawah. Grafik aliran kedua dan aliran keempat sudah ditemukan, maka lanjut menuju perhitungan penggabungan grafik bagian bawah. Nah, cara awalnya adalah menentukan titik bawah dengan rumus HT sama dengan MCP kalikan TT. HT-nya ditemukan 6. Suhu awalnya menggunakan 40 derajat Celcius.
Kemudian menentukan titik atas. Titik atasnya adalah 80 derajat Celcius dengan rumus yang sama. Ditemukan HS-nya adalah 12. Diambil T80 itu dikarenakan T pada aliran 4 adalah 80 derajat Celcius. Sehingga jika ditarik ke arah kiri menuju kurva pertama, maka nilai grafik bagian bawah dari temperatur 40 itu ke 80. Nah, delta H-nya adalah 6. Sehingga ketika di plotting grafik adalah dengan suhu 40 hanya 6, maka titik bawah sudah ditemukan, titik atasnya 80 dengan H12, titik atas sudah ditemukan, tinggal ditarik garis. Kemudian dituliskan delta H-nya sama dengan 6. Lanjut menuju penggabungan grafik bagian tengah. Menggunakan rumus delta H, karena grafik bagian bawah tadi sudah ditemukan, sehingga kita tinggal menghitung grafik bagian atas. Grafik bagian tengah, tapi bagian titik atas. Nah, delta H-nya adalah 48. Nah, kenapa kok ini rumusnya adalah MCP delta T? Kok menggunakan 0,15 ditambah 0,25? Karena ini kan gabungan dari dua aliran ya. Dua aliran, sehingga aliran yang kedua dan aliran keempat ditambahkan. Sehingga dikali 200 dikurangi 80. Itu delta H-nya bernilai 48. Nah, karena delta H sudah ditemukan 48, T atasnya juga ditemukan 200, maka sebenarnya tinggal gambar saja, biar lebih mudah. Di sini sudah ditemukan bagian bawah, nah bagian atas tadi sudah ditemukan delta H 48. Maka titik 12 ini tinggal ditambahkan 48, sehingga sudah ditemukan 60. Di sini. Kemudian 60 ini ditarik garis menuju T200, maka ditemukan titik atas. Nah, tinggal tarik garis ke bawah. Karena garis ke bawah menuju T80 ini. Nah, karena grafik bawah dan tengah sudah ditemukan, maka lanjut menuju grafik bagian atas, penggabungan grafik bagian atas. Nah, caranya juga sama, menentukan nilai HS. Nah, nilai HS di sini atau nilai HS. Mohon maaf, ralat ini seharusnya delta H. Delta H-nya ditemukan 22,5. Nah, langsung plot grafik. Tadi sudah ditemukan. Tadi kan berakhir di 60. Ini 60. Berakhir di sini 60. Berakhir di sini kan 60 tadi. Nah, tinggal ditambahkan 22,5. Maka ini ditemukan pada titik H 82,5. Nah, suhunya sudah diketahui 350, sehingga tinggal ditarik garis saja. Tinggal ditarik garis putus-putus ini berada di titik atas. Titik atas sudah ditemukan, tinggal ditarik menuju titik bawah. Nah, karena grafik bagian atas sudah, tengah sudah, bawah sudah, maka grafik aliran hot stream sudah selesai. Lanjut menuju, nah ini bagian yang lebih detail. Lanjut menuju aliran cold stream, membuat aliran cold stream. Cara pertamanya adalah menghitung titik bawah, yaitu dengan rumus HT sama dengan MCP TT.
Nah, HT-nya ditemukan 6, bernilai 6. Kemudian menghitung HS juga, titik atas. Nah, ditemukan pada TS-nya 280 dan HS-nya 56. Nah, tinggal plot grafik. Nah, delta H di sini, perhitungan delta H di sini, HS sama dengan HT, digunakan untuk membuktikan saja kalau perhitungan titik atas dan titik bawah ini sudah benar. Maka tinggal plot grafik, yaitu suhu titik bawah ini 30 dengan H6, maka titik bawah sudah ditemukan, titik atasnya 280, dengan hanya 56, maka tinggal ditarik garis dari bawah ke atas. Nah, di sini delta H-nya bernilai positif karena menandakan kalau aliran cold stream ini akan menerima suhu, akan menerima panas. Karena sudah ditarik garis, maka grafik aliran di aliran 1 sudah digambar. Lanjut menuju grafik aliran ketiga. Nah, karena grafik aliran pertama sudah ditemukan, maka tinggal plotting saja. Nah, aliran yang ketiga itu kan tipe dingin dengan suplai suhunya 80. Maka tarik garis ke sini, ke garis H terakhir dari grafik aliran 1, nyambung. Nah, dari 80 ini ditarik 80, kemudian di sini diketahui targetnya 330, maka 330 dengan hanya kan belum diketahui tadi. Nah, di sini fungsinya adalah tinggal ditambahkan 200. Fungsi dari delta H di tabel ini untuk mengetahui titik H-nya. Nah, di sini karena 56 sudah ditemukan, tinggal ditambah 200 sehingga ditemukan 256. Maka ditarik garis, putus-putus menuju titik atas. Nah, titik atas sudah ketemu. Nah, titik bawah juga sudah ketemu, tinggal ditarik garis menuju ke atas. Nah, grafik aliran ke pertama dan aliran ketiga sudah digambar, maka lanjut menuju penggabungan grafik bagian bawah. Nah, caranya yang pertama adalah menghitung titik bawah juga dan titik atas dengan rumus yang sama, yaitu MCP dikalikan TT, HT-nya bernilai 6 dengan suhu 30. Maka 30 suhu 30 dengan H6, maka titik bawah sudah ketemu. Kemudian titik bawah, titik atas yaitu dengan rumus yang sama juga, M kalikan CPTS sama dengan 0,2 dikalikan 80. Nah, HS-nya di sini ditemukan 16. Nah, suhu titik atasnya sudah ditemukan 80 kan? Ini 80. Kemudian hanya adalah 16. Maka titik atas sudah ditemukan. Nah, karena titik atas sudah ditemukan, tinggal ditarik garis dari titik bawah ke atas. Nah, maka sudah jadi grafik penggabungan bagian bawah cold stream. Nah, di sini mengapa menggunakan T80? Dikarenakan T aliran 3 adalah 80, sehingga jika ditarik ke kiri menuju kurva pertama, maka nilai grafik bagian bawah dari temperatur 30 itu menuju ke 80. Nah, di sini delta H-nya bernilai 10. Kemudian lanjut menuju penggabungan grafik bagian tengah, yaitu dengan rumus. Nah, penggabungan grafik bagian tengah ini tinggal menghitung bagian titik atas. Tinggal hitung titik atas, nah dengan cara delta H
MCP delta T sama dengan 0,2 ditambah 0,8 dikali 280 dikurangi 80. Sehingga ditemukan delta H-nya bernilai 200. Nah, suhu atas ini kan sudah diketahui pada 280. Nah, delta H-nya juga sudah ditemukan 200, sehingga tinggal ditambahkan saja 16 ditambah 200 ini, sehingga ditemukan 216. Titik atasnya berada di H 216, sehingga tinggal ditarik garis dari titik bawah ini menuju ke atas. Karena sudah bagian tengahnya, maka menuju bagian atas. Sama juga, mohon maaf ini ralat, ini adalah delta H. Delta H sama dengan M dikalikan CP dikalikan delta T. Delta H-nya ditemukan 40, maka tinggal ditarik grafik saja. Karena suhunya sudah ditemukan 330, tarik garis. Kemudian suhunya di sini tadi kan 40 delta H-nya. Nah, tinggal saja 216 ini ditambah 40 ini, maka titik ini berada di 256. Maka sudah ditemukan titik atas, maka tinggal ditarik garis ke titik bawah. Nah, penggabungan bagian bawah, tengah, dan atas sudah, maka lanjut menuju grafik penggabungan grafik hot stream dan cold stream. Kemudian untuk penggabungan grafik hot stream dan cold stream, caranya adalah yang pertama kita harus menghitung HS dari grafik bagian bawah cold stream. Nah, caranya adalah HS sama dengan M dikalikan CP dikalikan TS. S sama dengan 0,2 dikalikan 80. Sehingga HS ditemukan bernilai 16. Nah, HS-nya sudah ditemukan 16, sehingga kita harus menentukan posisi titik untuk kurva hot stream itu di mana. Agar lebih jelas, saya akan memberikan gambar yang lebih besar. Nah, jadi tadi sudah ditemukan nilai HS. Ditemukan nilai HS yaitu 16. Nah, itu T-nya ditambahi 80. Nah, karena di sini bernilai 16, maka kalau T-nya ditambah 40 berarti menjadi 120. Maka posisi titik untuk kurva hot stream berada di koordinat 16, 120. Nah, karena sudah, maka tinggal membuat grafik kurvanya. Nah, karena di sini 16, maka kita tarik ke arah kiri menuju T80 ini 16. Jadi, saya menggunakan skala 1 mm itu bernilai 1, maka hanya tinggal satu kotak ini bernilai 10, maka ditambahi 6 mili ke arah kiri menuju T80. Jadi ke sini sudah 16. Berarti ini titik bawah dari kurva tengah hot stream. Untuk titik atasnya tinggal ditarik saja. Di sini kan sudah 16, maka
48 dikurangi 16, maka dibutuhkan 32 mili ke kanan. Tinggal saja ditambahkan 1, 2, 3, tambah 2 mili, maka sudah ditemukan titik atas. Nah, karena garis tengah ini sudah ditemukan, tinggal menggambar garis bawah dan garis atas. Caranya juga sama. Delta H-nya adalah 6 untuk grafik bagian bawah, maka tinggal ditarik ini. Sini dari titik ini 6 ke kiri, dan T-nya berada di 40. Sesuai dengan grafik kurva hot stream tadi yang sudah digambar. Nah, untuk titik atasnya juga sama. Delta H-nya bernilai 22,5, sehingga dari titik ini 22,5, berarti tinggal ditambahkan sekitar, tambahkan 22,5 mili, sehingga sudah ditemukan grafik bagian atasnya. Nah, karena grafik kurva hot stream ini dan cold stream sudah tergambar menjadi satu, maka kita dapat melanjutkan menghitung slope. Nah, slope hot stream bagian tengah itu adalah 200 dikurangi 80 per 60 dikurangi 12 sama dengan 2,5. Slope hot stream bagian bawah yaitu 80 dikurangi 40 per 12 min 6 sama dengan 6,7. Nah, karena grafik kurva ini melewati garis Y, maka dibutuhkan QC atau pendingin. Nah, QC-nya itu bernilai dari titik ini sampai ke garis Y, maka diperlukan penambahan sekitar 12. Nah, ini bernilai 6. Kemudian karena ini tidak sama, maka dibutuhkan QH. Nah, QH ini adalah pemanas. Nah, QH-nya bernilai 40 dikurangi 22,5 sama dengan 17,5. Nah, begitulah kira-kira cara mengerjakan kurva komposit. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.